Sesaknya sudah nggak ada. Hari ke-7 sudah nggak ada lagi. Kalau yang tukar lambungnya itu mulai dapat progres yang signifikannya sejak kapan, Mbak? Sejak awal ikut mentoring. Kalau mau merdeka, mau nggak mau teman-teman ya harus mau berjuang. Nggak ada sejarah nggak ada sejarah orang merdeka kok nggak berjuang, itu kayaknya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman. Kembali lagi di agenda SM Talks. Seperti biasa di hari Selasa malam kita mengadakan agenda SM Talk Testimoni bersama dengan member-member SM ID yang alhamdulillah sudah merdeka setelah mengikuti mentoring 30 hari bebas asam lambung, mager maupun anxiety dan juga psikosomatis. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, terus kemudian berbeda dari yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kalau yang kita diskusi biasanya teman-teman yang saya secara personal karena di mentoring sering diskusi, jadi tahu kurang lebih bagaimana kisahnya itu tahu. Nah, kalau member yang kita ajak diskusi malam hari ini, secara personal tidak terlalu paham ya, karena beliau ini narasumber kita malam hari ini diskusinya cuma sekali aja tuh waktu di mentoring ya. Tiba-tiba WA udah merdeka gitu aja ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, cuman saya ingat banget bahwa narasumber kita malam hari ini sering banget nyimak live kita. Jadi sudah sejak lama, mungkin dari 2021 kayaknya udah mulai nyimak live kita ya. Dan alhamdulillah ikut mentoring, kemudian memutuskan untuk bahasa mudanya sih mungkin mentoring mandiri gitu ya, dan akhirnya bisa merdeka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iskanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Iskanah bisa perkenalan dulu ke teman-teman, mungkin namanya lengkapnya siapa gitu kan, terus asalnya dari mana, monggo silakan. Nama saya Iskana dari Kalimantan Barat. Ini keren banget. Kenapa kemarin Mbak tiba-tiba WA saya terus kemudian menyampaikan bahwa Mas saya sudah merdeka. Padahal kayaknya jarang diskusi deh. Diskusinya cuma sekali aja tuh ya, waktu pertama kali ya Mbak ya. Ya. Oke. Apa yang membuat Mbak akhirnya tiba-tiba info gitu? Emang udah ngerasa bener-bener ya? Beda banget ya? Iya Mas, beda banget. Dari awal tuh kan udah banyak sensasi tuh dari awal yang dulu pas ikut mentor itu kan keliangan, ya kan. Terus saya pelajari dari awal tuh dari Mas Alvin, terus video-videonya di YouTube. Oke. Ya, pokoknya saya praktikkan terus lah pokoknya di buku Mas Alvin, terus apa yang Alvin suruh itu pokoknya saya kerjakan terus. Sebelum ikut mentoring itu kan kayaknya Mbak udah sering nyimak live kita ya. Sudah sejak tahun berapa Mbak? Atau sejak bulan apa tuh ngikutin SMA gitu? Pas itu Mas apa tuh namanya? Sesudah Lebaran. Sebelum Lebaran. Dari semua sensasi sakit yang Mbak rasakan selama ini gitu ya, apa yang menurut Mbak paling parah dan paling mengganggu banget kemudian sekarang udah nggak dirasain lagi? Sesak, beriangan, itu Mas. Yang paling parah ya? Nah, paling. Oke. Kalau sebelum nyimak SMID, mungkin Mbak pasti udah periksa lah ya ke rumah sakit lah, atau ya mungkin minimal ke puskesmas atau ke klinik gitu ya. Apa yang disampaikan tenaga kesehatan yang mengontrol Mbak pada saat itu Mbak? Iya, pas waktu itu sudah pernah ke dokter terdekat sampai dokter jauh pun udah ditempuh Mas. Terus kata dokter, dia bilang itulah mah. Terus apa itu namanya anxiety, jangan stres. Oke, dibilangin gitu ya. Tapi diagnosanya mah anxiety itu. Ya. Oke. Bukan ya. Ada yang bilang GERD nggak? Mbak kena GERD gitu nggak? Ya Mas.
Oh GERD. iya, dibilangin gitu Dika ya. Taunya dari mana Mbak? Maksudnya dokter ngomong gitu tuh taunya dari mana? Mbak habis di apa namanya di endoskopi kah atau di USG lah atau gimana? Kok bisa didiagnosa tukak lambung tuh? Itu pas waktu itu kan saya tuh itu Mas minum kan, terus saya tuh minum air panas kan, terus saya tuh keluarin, yang keluar tuh lendir bercampur darah. Oke, yang keluar lendir campur darah. Terus saya apa itu namanya saya videoin, terus saya bawa ke dokter bilang GERD dan tukak lambung. Oke. Dikasihlah obat. Oh gitu. Iya Mas, di situ pikiran tuh pokoknya Ya, paham. Dan betul. Dan mungkin itu yang dirasakan beberapa teman-teman yang nyimak kita pada malam hari ini juga sih Mbak. Jadi saya sambil bayangin ya kondisi Mbak Iskana pada waktu itu ketika minum air hangat terus kemudian muntah keluar lendir sama darah. Wah itu udah paniknya luar biasa Pak. Wah pikirannya udah kemana-mana pasti ya Mbak ya. Macam-macam itu pikirannya. Waduh apa ini gitu kan. Nah kalau kita ini mohon maaf nih Mbak Iskana maupun teman-teman yang nyimak kita pada malam hari ini, kalau hobi nonton sinetron pasti yang dia bayangin itu udah persis kayak yang di sinetron. Waduh jangan-jangan ini bronkitis, waduh jangan-jangan ini apa gitu kan, jangan-jangan ini TBC apa gitu kan, udah pikirannya udah kemana-mana. Kita bisa mendiagnosa diri sendiri seperti itu hanya gara-gara kita pernah nonton kayak gitu di sinetron misalkan atau di film-film. Nah, tanpa kita tahu bener nggak sih ini dari situ masalahnya kan gitu. Nah, tapi keren apa yang dilakukan Mbak Iskana tadi, di videoin, dikirim ke dokter yang mengontrol Mbak gitu kan, kemudian di diagnosa bahwa oh ini GERD, oh ini ada tukak di lambungnya juga. Oke, berarti kalau ada tukak di lambung sering sering ngerasa perih, mual gitu juga dong Mbak? Sering. Tapi yang paling parah tadi itu ya sesek sama keliengan, betul ya? Oke, ketika Mbak ikut mentoring, kita diskusi cuma sekali aja di awal. Nah, kenapa nggak Mbak lanjutin tuh ada jadwal diskusi sisa 3 kali nggak Mbak ambil, kenapa Mbak? Apakah ngerasa udah dapat progres yang signifikan atau kenapa? Iya, itu Mas, cukup lihat video di YouTube aja lah Mas. Oh, lihat video di mentoring itu ya, yang dikirim sama admin itu ya? Ya. Oke, kemudian karena Mbak mungkin karena udah ngikutin kita lama, kemudian tahu maksud dari apa yang kita sampaikan di video mentoring itu, kemudian ya pasti mau nggak mau melakukan dengan sungguh-sungguh yang kita minta di situ ya. Ya awalnya sih pas baru ikut awal mentoring sih bingung, sekalinya sudah ikut mentoring udah nggak bingung lagi. Oke. Nggak bingung lagi ke. Oke. Bingungnya tuh gini Mbak, biasanya yang dialami teman-teman. Bingungnya tuh karena berharapnya tiba-tiba saya di video mentoring itu ngasih mantra khusus gitu ya, dibaca apa gitu, tiba-tiba langsung sembuh kan gitu ya. Maksudnya berpikirnya nanti ini dikasih kayak apa, terus dikasih mantra khusus tiba-tiba dibaca itu terus sembuh. Enggak gitu kan ya Mbak ya. Ya memang sabar, step by step kan 30 hari namanya gitu ya. Maka hari pertama harus ngapain, hari kedua harus ngapain, akhirnya lama-lama tidak bisa paham dengan sendirinya. Oke, sejak mentoring seingat Mbak Iskana mulai hari keberapa itu mulai dapat progres yang bagus Mbak? Maksudnya sensasinya udah berkurang lumayan banget itu mulai kapan? Mulai hari keberapa mentoring? Seingatnya Mbak? Hari keempat. Belum hari keempat lah. Ya? Ya, tapi belum sepenuhnya hari ke-7. Sebelumnya hari ke-7. Oke. Ini teman-teman jadi jadi sering DM Mbak nanti ditanya gimana Mbak kok cepet banget hari ke-5, hari ke-4, hari ke-7 dapat progres yang signifikan gitu ya. Nah kita urutin satu persatu aja Mbak. Hari ke-4 itu yang saya ingat Mbak yang progresnya udah signifikan. Sensasi apa yang udah berkurang drastis banget hari ke-4 itu? Itu sesaknya sudah nggak ada. Hari ke-7 sudah nggak ada lagi. Termasuk keliengannya?
Ya, keliangan. Oke. Mbak ngerasa keliangannya itu udah nggak ada, tiba-tiba hilang aja, bener-bener ngerasain, wah kok aku udah nggak keliangan lagi tuh, mulai sadar bahwa nggak keliangan lagi tuh hari keberapa? Iya, memang hari ke-7, Mas. Oh, hari ke-7 itu? Iya, hari ke-7 itu. Oke. Berarti dari awal mentoring, ketika kita minta Mbak ngelakuin pola makan, pola hidup yang kita diskusikan pertama kali saat mentoring atau diskusi awal, terus kemudian semua saran bagaimana cara mengelola pola pikir, mengelola kecemasan yang ada di video mentoring, kemudian resep sehatnya, dan juga terapi yang kita minta untuk lakukan dari awal udah Mbak lakuin ya, bahkan mungkin sebelum mentoring udah dilakuin, gitu ya? Udah. Kalau yang tukar lambungnya itu mulai dapat progres yang signifikannya sejak kapan, Mbak? Sejak awal ikut mentoring. Awal ikut mentoring. Maksudnya ketika mentoring sudah mulai, itu masih ada rasa nggak enak di lambung atau di perutnya, gitu ya? Tukar lambungnya masih ada atau sebelum mentoring pun sudah berkurang? Sebelum mentoring agak berkurang, tapi pas waktu mentoringnya sudah lebih banyak berkurangnya, Mas. Lebih banyak berkurangnya itu gimana maksudnya? Apakah perihnya udah nggak kerasa atau gimana? Waktu itu perihnya masih ada sedikit karena waktu itu kan saya mengkonsumsi jahe pandan madu tuh awalnya memang. Terus tapi lepas itu nyaman di perut. Terus saya konsumsi setiap hari, Mas. Oke. Dan setelah sekian lama konsumsi, rasa perihnya udah nggak ada. Gitu. Ya. Berarti setelah itu nggak pernah lagi dong keluar lendir darah lagi ya? Udah nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke deh. Nah, ini sedikit bocoran ke teman-teman nih, Mbak Iskana. Ada tukar lambung, konsumsinya jahe pandan madu, ya. Ada teman-teman yang kita sarankan minum kunyit madu, itu juga bagus. Minyak zaitun juga wajib juga, ya, karena itu satu pasang biasanya teman-teman. Jadi jahe pandan madu plus minyak zaitun, kunyit madu plus minyak zaitun, jahe barsakai madu plus minyak zaitun, air rebusan serai jeruk nipis plus minyak zaitun. Nah, kenapa kok beda-beda, Mas? Jadi gini, saya nggak tahu ya, tapi ini kan yang nyampaikan teman-teman ya, termasuk yang sudah kita ajak testimoni sebelumnya. Kalau yang kayak dulu ada Mas Anas itu sama juga jahe pandan madu, terus ada dulu siapa ya, saya lupa ingat, itu konsumsinya kunyit madu. Mbak Iskana ternyata cocoknya dengan jahe pandan madu. Kalau jahe pandan madu teman-teman itu memang awal-awal biasanya akan terasa perih, terasa nggak enak. Biasanya kayak gitu. 1-5 hari awal deh. Bahkan kalau yang ekstrim rasanya gitu ya, teman-teman akan merasa pengen mual, pengen muntah. Tapi kalau pengen kayak gitu ya, dikeluarin aja. Pengen mual nih, rasa pengen muntah nih, keluarin aja, nggak apa-apa. Memang itu efek dari proses pengobatannya. Setelah mungkin berbagai macam pengobatan yang medis, yang kimia Mbak coba dan Mbak lakukan, pasti Mbak pernah nyoba juga yang herbal-herbalan. Sudah sering juga konsumsi, maksudnya yang itulah kayak yang sering iklan di Facebook lah, mungkin teman-teman dan Mbak Iskana paham lah. Coba udah konsumsi itu juga ya Mbak ya? Udah Mas. Setelah konsumsi itu gimana Mbak? Apakah ada progresnya atau gimana? Maksudnya rasanya gimana? Biasa aja Mas. Oh biasa aja ya? Iya. Oke, nah sebenarnya bukan karena herbalnya itu ya yang nggak bagus ya teman-teman, kita disclaimer nih. Dan saya selalu ngomong ini, saya selalu ngulang-ulang ini. Bukan herbalnya yang nggak bagus, bukan madunya yang nggak bagus, bukan propolisnya yang nggak bagus, bukan akar bacakanya yang nggak bagus, bukan umbi-umbi tertentu yang nggak bagus, yang dibuat kayak oatmeal kayak gitu ya, bukan itu yang nggak bagus teman-teman. Tapi karena sebab sakit teman-teman yang selama ini belum ketemu aja, belum diberesin aja, sehingga faktor pemicu asam lambungnya kambuh masih ada. Karena obat-obat tersebut atau yang saya sebutkan tadi itu gitu ya, itu fungsinya sebenarnya adalah ketika teman-teman ada masalah ya, itu kan menyelesaikan masalahnya itu gitu ya, solusi ketika ada masalah. Nah, sebab kenapa masalahnya ini terjadi itu kan nggak dijangkau.
Nah, kalau di SMA di Solution kita bantu teman-teman untuk menjangkau sebabnya ini. Kenapa? Kalau sebabnya ini beres, maka masalahnya ini kan nggak ada. Kalau nggak ada masalah, maka teman-teman nggak butuh solusi ketika masalah terjadi. Kenapa? Lah kan nggak ada masalah. Nah, gitu teman-teman. Jadi bukan karena itu nggak bagus. Bahkan ketika mentoring, ada yang madu yang khusus apapun itu jenisnya, kita minta teman-teman untuk konsumsi kok. Pagi setelah konsumsi air nabis itu ada urutannya. Biasanya kita sarankan itu juga. Artinya bukan itu yang nggak bagus ya, tapi memang itu membantu. Tapi jangan hanya berharap dari satu itu aja. Nah gitu teman-teman, harus kompleks lah. Pola makan, pola hidup, pola pikirnya semuanya diperbaiki, dibenahi. Kemudian resep sehatnya, terapinya juga harus dilakukan semuanya. Gitu. Kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Iskana ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Pupu Ponira. Mbak Iskana minum obat dokter juga setelah ikut mentoring atau tidak? Ya enggak. Semenjak ngikutin les kita udah lepas ya dari obat dokter ya, obat-obatan ya? Iya. Nah oke. Mbak Aminah Nasria, bagaimana cara menyikapi ketika cemas datang tiba-tiba atau tiba-tiba nervous kalau mau pergi ke suatu tempat? Mbak Iskana pernah ngalamin itu? Kalau anxiety biasanya pernah? Pernah sekali. Pernah sekali. Terus kan di mentor itu ada tantangan ya untuk melawan itu ya Mbak ya. Nah, apa yang Mbak lakukan pada saat itu? Tetap berpikir positif. Senyum 37 jangan lupa. Oke. Dan semangat. Oke. Jadi sebelum pergi itu jangan mikir nanti gimana, aduh, wah jangan-jangan aku nanti jatuh nih, aduh gimana, nggak boleh gitu ya Mbak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sari Ayu Ahmad. Mas, saya sering kayak ada yang ganjel di tenggorokan, terus di dada juga sering nyeri, dan di bawah kiri atas perut sering juga sakit nyut-nyut kayak gitu. Apakah sama kayak Mbak Iskana ya? Ngerasain kayak gitu Mbak? Ya pernah juga. Pernah juga ya? Tenggorokan mengganjal juga ya? Pernah ya? Semua beres di mentoring. Oke. Semuanya beres di mentoring. Oke. Karena gini ya teman-teman ya. Anda keliengan, Anda matanya buram, telinganya berdengir, mulutnya pahit. Terus apalagi tenggorokannya lengket, tenggorokannya ganjel. Gitu ya, ada luka di tenggorokannya. Dadanya panas, sesak nafas. Kita nggak menyarankan teman-teman untuk fokus ke satu persatu sensasinya. Kenapa? Ketika sensasinya itu ada lebih dari 5 aja, atau bahkan lebih dari 10 lah ya, apa iya kita akan ngasih satu persatu solusinya? Nggak akan selesai, justru malah akan bikin teman-teman tambah pusing. Keliengan konsumsi ini, dada panas konsumsi ini, mata buram konsumsi ini, telinga berdenging konsumsi ini, perut perih konsumsi ini. Anda mau konsumsi aja itu pusing udah nggak karuan loh teman-teman ya, Mbak Iskana ya. Wah, udah banyak banget gitu kan. Jadi mentoring kita nggak ngelakuin itu. Di mentoring kita cuma fokus ke 3 aja akarnya. Apa itu? Yang pertama, benerin katopes vagusnya. Ya, kalau katopes vagusnya udah balik, udah normal lagi, maka asam lambung nggak naik, gitu ya. Maka sensasi dada ke atas, termasuk keliengan, ya, maupun mata buram, telinga berdenging, dadanya panas, detak jantung berdebar kencang, sesak, tenggorokan mengganjal itu pasti akan berkurang. Ya, ini benerin katopes vagusnya. Yang kedua, kontrol kenapa asam lambungnya kok selalu kambuh. Temukan dulu sebabnya apa, dari pola makan, pola hidup, pola pikir. Mana yang paling bermasalah dari diri teman-teman? Dari ketiganya itu, gitu ya. Yang paling bermasalah pola makannya kah, pola hidupnya kah, atau pola pikirnya kah? Kalau ada yang ketiga, kalau ada luka di lambungnya ya sambil diberesin. Udah itu aja. Atika Bilkis, Mas, kalau kita vertigo apakah itu pengaruh dari asam lambung juga? Mungkin bukan vertigo ya Mbak Iskana ya. Beda vertigo. Mungkin keliengan lah ya, kepalanya muter-muter. Tapi lebih tepatnya itu vertigo atau efek dari asam lambung, teman-teman harus kontrol dulu. Cek dulu ke dokter. Nanti dokternya bilang apa, nah baru nanti solusinya kita sesuaikan. Nah, kayak gitu. Sebelum kita tutup diskusi kita, saya mau tanya satu lagi yang mungkin teman-teman sekarang yang sakit ini ngerasain semuanya. Berat badan Mbak Iskana dulu turun berapa kilo? Dari 58 sampai 47. Hampir 11 kiloan. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya udah nambah sih, udah agak gembul-gembul tuh ya pipinya ya. Nambah berapa kilo udah, Mbak? Udah berapa kilo sekarang? Udah 54, Mas. 54-an ya.
mau ke 55 ya. Berarti udah nambah 5754 78 kiloan. Oke. Oke, itu yang diharapkan oleh teman-teman kan ya. Seperti itu ya, jadi sehat kemudian gemuk ya. Tapi sekali lagi fokusnya jangan dibalik-balik ya teman-teman ya. Anda nggak bisa mau sehat sambil gemuk itu nggak bisa dalam kondisi sakit ya. Kecuali kalau sehat gemuk itu bisa. Tapi kalau dalam kondisi sakit mau gemuk, jangan berpikir seperti itu ya. Berpikir sehat dulu, nanti mikir gimana caranya buat gemuk, dan itu mudah sebenarnya kalau sudah sehat semuanya, seperti yang didapatkan oleh Mbak Iskana ini. Dan sekali lagi, satu hal yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman camkan, bahwa kalau mau merdeka, mau nggak mau teman-teman ya harus mau berjuang. Nggak ada sejarah orang merdeka kok nggak berjuang, itu kayaknya nggak ada. Maka daripada teman-teman sekarang ya masih hobi, mohon maaf nih, mengeluh lah, kalau orang Jawa bilang masih hobi sambat lah, ayo benahi mindsetnya, semangat, kemudian berjuangnya lebih sungguh-sungguh, biar nanti lebih cepat untuk dapat hasil yang bagus dan lebih cepat untuk merdekanya. Oke, terima kasih banget Mbak Iskana atas waktunya ya. Keren banget diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Mbak Iskana sampaikan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya, insya Allah di hari Jumat ya. Kita akan ada Q&A teman-teman, tanya jawab. Silakan teman-teman nanti hadir, kita akan bantu teman-teman dan jawab pertanyaan teman-teman di situ. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Iskana ya.